Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak Indonesia? Semangat pagi, salam cerdas selalu. Ya, saya tahu saat ini Ananda mungkin bingung dan mungkin juga rindu untuk bisa bertatap muka dengan guru, berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Tapi karena terpaksa harus belajar di rumah, stay at home, mengingat saat ini negara kita memang sedang mendapat cobaan musibah berupa pandemi ya COVID-19. Jadi Ananda terpaksa harus belajar di rumah. Tapi jangan sedih. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi, memberikan materi pelajaran ya, walaupun singkat, insya Allah padat dan bermanfaat ya. Untuk itu Ananda sisihkan waktunya sedikit, luangkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini kiranya dapat membantu Ananda untuk menambah ilmu pengetahuan dan melanjutkan pembelajaran Anda sekalian. Oke, kita saksikan saja videonya. Baik Ananda sekalian, khususnya untuk anak kelas 6 ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita jauh melangkah, kita lihat dulu pengertian dari bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ayo Ananda, kita ulangi bersama. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada garis bilangan. Perhatikan bagian berikut ini. Nah, di situ Ananda bisa lihat ada bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 dan bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ya, dimana itu 0 sebagai titik pusat pergerakan nantinya. Yang di sebelah kiri namanya bilangan bulat negatif, dan yang di sebelah kanan namanya bilangan bulat positif. Himpunan dari 1, 2, 3, dan 4, 5 ini dia disebut dengan bilangan asli. Nah, Anda sekalian, sebelum kita mengerjakan operasi hitung dan pengurangan, kita lihat dulu sifat-sifat dari operasi bilangan bulat ya. Untuk penjumlahan, pergerakannya menghadap ke arah yang tetap. Nah, kalau operasi pengurangan, dia akan pergerakannya berbalik arah. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah bila kita temui tanda positif, nanti pergerakannya akan maju ya. Dan yang terakhir, untuk sifat operasi yang keempat adalah bila kita temui tanda negatif, nanti pergerakannya akan mundur. Nah, dari keempat sifat inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Baik Ananda, sebelum kita mencoba menyelesaikan beberapa contoh soal, silakan Anda baca ulang kembali sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan tadi ya, untuk sekedar diingat. Nah, setelah ini kita akan coba berlatih menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, ayo kita mencoba. Di sini sudah ada garis bilangan. Nah, ada 3 soal. Di situ terlihat bilangan 7 tambah negatif 5. Berapakah hasilnya? Nah, di sini nanti Cici akan membantu kita. Dia akan bergerak ke kanan terlebih dahulu karena 7 adalah bilangan positif. Dia harus maju ke depan ke arah yang sama. Ya, oke Cici. 5, 6, 7. Oke, stop Cici. Nah, di sini ada penambahan bilangan negatif 5. Artinya apa? Cici harus berjalan mundur sebanyak 5 kali. Oke, Cici langkah kedua
langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Dan kini Cici berada di posisi bilangan 2. Artinya apa? 7 ditambah negatif 5 itu adalah hasilnya 2. Oke, benar sekali. Selanjutnya kita masuk kepada soal negatif ditambah 2. Di sini kita lihat ada negatif 6, artinya kita atau Cici nanti akan berjalan mundur ya sebanyak 6 kali. Silakan Ci. 1, 2, hati-hati sekali Cici nih ya. 3, 4, 5, 6. Oke, dan ada tanda tambah, artinya Cici harus maju 2 langkah. 1, 2. Oke, di posisi negatif 4 artinya negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4. Oke, Ronda sekalian, sudah 2 soal kita coba dan kita akan tambah dengan 1 soal kembali ya. Kali ini 3 dikurang negatif 4. Berapakah hasilnya? Kita lihat pada garis bilangan. Di sini angka 3 adalah positif. Artinya apa? Bergerak ke kanan atau maju sebanyak 3 langkah. 1. Oke. Dilanjutkan 2. Nah, tanda sila itu artinya sebagai pusat pergerakan ya. Dan 3. Nah, berhubung di sini adalah pengurangan, maka harus berbalik arah. Nah, berbalik arah dan bertemu pula dengan negatif 4, artinya harus mundur sebanyak berapa langkah? Oke, sebanyak 4 langkah. 2 ya, 3, dan terakhir dilanjutkan dengan langkah yang keempat, jatuhnya di angka 7. Artinya apa? 3 dikurang dengan negatif 4, hasilnya adalah berapa Nanda? Ya, 7, benar sekali ya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, kalau begitu kita coba lagi dengan 1 soal ya. Mungkin soal yang terakhir untuk latihan kita agar Anda bisa lebih memahami kembali. Oke, kita lihat di sini contoh soalnya adalah negatif 4 dikurang negatif 7. Wah, tandanya negatif dan pengurangan ini ya. Nah, di sini nanti pergerakannya karena dia negatif tentunya harus mundur. Coba kita panggil Cici dulu. Oke, Ci. Silakan. Nah, di situ negatif artinya mundur sebanyak 4 langkah. Oke, sudah 1 langkah bergerakan. Nah, tanda silang kembali tertib bayangannya. 2 langkah ya, 3 langkah dan 4 langkah. Oke, nah di sini pengurangan artinya harus berbalik arah. Ya, ting. Aduh, iya, sudah berbalik arah. Nah, di sini bertemu pula dengan negatif 7. Negatif artinya harus bergerak mundur. Jadi Cici akan mundur sebanyak 7 langkah. 1. Ya, bergerak lagi Ci. Silakan. 2. Slow motion ya. Ya, di sini tujuannya agar anak-anak bisa dipaham. Ya, pergerakannya tuh sudah 3. Lanjut 4. Ya, kemudian langkah yang kelima. Ting. Nah, ngobrol dulu Cici di situ. Aduh, di kelinci lambat bener jalannya ya. Baru 5 langkah Ci. Lanjutkan perjalanan kamu. Ayo, iya 6. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ke-7, di manakah posisi Cici? Yaitu di angka 3. Oke, langkah ke-7. Artinya apa Nanda?
Nah, jadi negatif 4 dikurang negatif 7 hasilnya adalah berapa? Sama-sama dijawab. Hasilnya adalah kolom 3. Oke, benar sekalian ya. Oke, baiklah sekalian, sudah 4 soal kita coba tadi. Nah, sebagai rangkaian pembelajaran terakhir, kita simpulkan. Nah, di sini kita lihat kata kunci dari penjumlahan itu menghadap ke arah kanan, pengurangan berbalik arah, tanda positif bergerak maju ke kanan, tanda negatif bergerak mundur atau ke kiri. Nah, di bawah dan himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Sedangkan himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya disebut dengan bilangan asli. Oke, selesai Anda sekalian. Ya, semoga bermanfaat. Demikian Anda sekalian pelajaran kita untuk hari ini. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan pelajaran yang kita saksikan tadi dapat Anda pahami dan Anda dapat mengerjakan, menyelesaikan soal-soal latihan lainnya, tentunya yang berhubungan dengan bilangan bulat. Ingat, 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, dengarkan nasihat orang tua. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas selalu.